Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di era yang pemulihan ekonomi ini kita harus tetap produktif dan selalu semangat untuk mencerahkan orang lain. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pandangan saya mengenai prospek pasar terutama dalam IHSG. Terlihat IHSG ini naiknya sudah cukup lumayan ya. Dan ini berusaha untuk menembus level resistennya. Nah, ini dari bulan Juli, pertengahan bulan Juli, IHSG sudah naik nih kurang lebih hampir 10%, bahkan mungkin sudah 10% ya kalau dari awal bulan Juli nih, lebih bahkan dari 10%. Dan berusaha untuk menembus resisten kuatnya di level berapa ya ini? 7.355. Ya, itu berusaha ditembus dan sangat terlihat sekali pertarungan antara bullish and bearish di sini ya. Tarik menarik antara penjual dan pembeli dalam menembus level resist tersebut. Oke, ini adalah IHSG dan IHSG saat ini trennya masih di atas MA20 dan di atas MA50 juga ya, dalam jangka pendek bisa dikatakan sudah dalam tren menguat. Namun ada sejumlah faktor yang harus diperhatikan ya oleh teman-teman ya. Ini IHSG ada banyak agenda ekonomi yang mungkin bisa jadi penggerak bagi IHSG kedepannya. Nah, saya sudah merangkum beberapa agenda ekonomi global terutama ya teman-teman. Ini ada beberapa contohnya adalah agenda inflasi dari Amerika Serikat yang rencananya akan diumumkan pekan depan nih. Nah, kayaknya akan seru sekali ya untuk pekan depan ini. Sentimen dari data-data ekonomi. Nah, inflasi Amerika ini sudah menunjukkan adanya penurunan ya teman-teman, dari bulan Juli ini sudah menurun dari bulan sebelumnya, dan ekspektasinya kalau mungkin nanti semakin menurun lagi pasar akan sedikit lebih lega ya. Tapi kalau misalnya kebalikannya, ini harus diwaspadai, artinya the Fed mungkin masih dengan politik kebijakan ekonominya yang lebih hawkish seperti itu ya teman-teman. Nah, selain di Amerika, di Inggris juga akan mengumumkan data inflasi. Bisa terlihat trennya masih naik teman-teman. Ini tak terlepas dari kondisi harga gas dunia yang melambung akibat konflik Rusia dan Ukraina yang akhirnya berimbas juga di negara-negara Eropa nih, khususnya Jerman ya, yang saat ini masih banyak mengimpor gas dari Rusia ya. Jadi belum bisa bernapas lega, apalagi sekarang menjelang mendekati winter nih teman-teman. Sangat riskan sekali untuk perekonomian Eropa untuk tahun ini. Nah, di Asia ada neraca perdagangan Jepang. Kita lihat akan seperti apa perdagangan Jepang. Apakah ekspor manufakturnya sudah cukup pulih dan menunjukkan data-data yang menggembirakan, atau justru masih melemah seperti itu ya di tengah tren kenaikan harga-harga komoditas. Oke teman-teman, balik lagi, ini adalah chart IHSG. Saya akan tunjukkan beberapa saham yang menurut saya cukup menarik untuk bisa dicermati. Di antaranya adalah BBCA ya teman-teman. Nah, BBCA ini saham yang semua orang mungkin sudah tahu ya, big caps, rajanya nih ya, nomor 1 untuk kapitalisasi pasar. Kemarin baru lagi mencetak all time high, luar biasa sekali, dan mungkin inilah menjadi salah satu yang menggerakkan pasar pada pekan lalu. Dan kita lihat ya, ini kenaikannya sudah cukup signifikan ya, cukup lumayan banget nih, berapa nih, hampir lebih dari 20% teman-teman. Tapi kita harus cermati 2 hari terakhir ini terjadi distribusi. Mungkin sebagian investor telah melakukan profit taking ya, karena kenaikan yang cukup signifikan dan menggiurkan seperti itu ya teman-teman. Nah, yang patut dicermati adalah mungkin supportnya di level 8.000 ya, yang bisa dicermati. Ini bisa jadi titik level support. Kemudian untuk menembus level resistennya di 8.500, kira-kira akan mampukah ya BCA ini
melakukan menembus rekor tertingginya sepanjang masa, kita akan sama saksikan ya teman-teman. Tapi harus diwaspadai, resiko pembalikan arah untuk profit taking mungkin bisa membayangi saham ini ya teman-teman, harus dicermati. Nah, kemudian selain BBCA, kita juga akan membahas salah satu saham yang juga cukup menarik teman-teman. Masih di saham sektor perbankan juga, dan juga mungkin bisa jadi salah satunya telah teman-teman miliki. Ini adalah Bank BUMN teman-teman, Bank Mandiri. Ini juga salah satu saham yang cukup menarik karena dia juga berhasil mencetak all time high. Luar biasa dua saham ini, kenaikannya sangat signifikan, bahkan lebih dari 20%. Dan analisa saya masih sama dengan BCA sebelumnya. Waspada profit taking juga harus teman-teman waspadai ya, karena kenaikannya sudah nyaris 30%, lebih dari 20% ya, ternyata lebih dari 25% ya, tapi berusaha level tertinggi sebelumnya juga sudah tembus di sekitar 28 April yang lalu. Dan ini tapi yang cukup menggembirakan adalah masih adanya proses akumulasi dalam 3 hari terakhir ini. Nah, mungkin yang masih mau, teman, resikonya udah cukup tinggi ya untuk saat ini ya. Tuh kan, lihat trennya sangat tinggi, rally-nya mantap banget di BMRI. Nah, mungkin kita cek lagi di titik-titik support yang bisa dicermatin, kira-kira apakah akan balik arah ke arah sana atau tidak. Nah, kita menarik juga untuk cermati saham lain nih, misalnya seperti BRI ya. Nah, kita lihat teman-teman seperti apa. Ternyata BRI sepertinya masih terkonsolidasi ya, dan baru saja di atas MA 20-nya. Kemudian BBTN juga sama, dia juga masih terkonsolidasi dan berusaha untuk berbalik arah, rebound dari tren melemah sebelumnya, dan sekarang sudah berada di atas MA 20 teman-teman. Ini untuk BBTN. Kemudian untuk satu lagi BRIS juga sama teman-teman, Bank Syariah Indonesia juga masih terkonsolidasi. Cuma patut diwaspadai karena ini saat ini sudah tembus di bawah level MA 50-nya ya teman-teman. Ini jangan sampai terus ke bawah, mungkin bisa teman-teman tentukan titik support dari level-level berikutnya. Kemudian untuk jangka menengah, mungkin rumors mengenai isu akuisisi bank syariah, unit syariah dari BTN bisa dicermati dari Bank BSI ini akan seperti apa prospeknya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman.